Keahlian pengrajin Pakistan dalam membuat tap ulir komposit secara manual. Sulit dibayangkan bahwa para pengrajin di Pakistan mampu membuat tap ulir komposit secara manual. Mengingat keterbatasan sumber daya di negara tersebut, jika tap ulir mengalami kerusakan atau patah, sulit untuk menemukan tempat yang menjualnya. Karena itu, mereka memanfaatkan baja ulir untuk membuatnya sendiri. Dengan ketelitian dalam proses pembubutan, tap ulir komposit multifungsi pun dapat dihasilkan. Untuk menggabungkan mata bor spiral dengan tap ulir, mereka memilih batang baja ulir yang kemudian ditandai panjang totalnya dengan cermat. Bagian ujung akan diproses menjadi tap ulir, sedangkan bagian kepala difungsikan sebagai mata bor spiral. Karena baja ulir memiliki tingkat kekerasan yang tinggi, langkah pertama dalam pembuatannya adalah proses anil, yaitu pemanasan suhu tinggi menggunakan cincin pemanas untuk mengurangi kekerasannya. Setelah mencapai suhu yang diperlukan, baja dibiarkan mendingin sebelum memasuki tahap berikutnya. Selanjutnya, panjang mata bor dan tap ulir ditandai ulang guna menghindari kesalahan dalam pemotongan menggunakan pahat bubut. Ulir asli pada batang baja juga dihilangkan. Karena diameter luar tap ulir tidak sama dengan mata bor, diperlukan pengukuran menggunakan jangka sorong untuk memastikan ukuran yang presisi. Agar garis pemisah tap ulir komposit tetap sesuai ukuran yang ditentukan, diameter luar keseluruhan harus dipertahankan. Mengingat alur pembuangan serbuk pada mata bor cukup lebar, pisau ulir pada mesin bubut tidak dapat memprosesnya secara optimal. Oleh karena itu, roda gigi penggilas digunakan untuk memotong gigi pada permukaannya. Namun, setelah proses pemotongan, masih terdapat sisa gerinda yang perlu dihaluskan dengan amplas agar permukaannya benar-benar rata. Bagian ujung mata bor spiral kemudian dibentuk menjadi kerucut 4 sisi, sementara sisa bagian lainnya dipotong hingga mencapai diameter luar yang sesuai. Agar tap ulir komposit dapat dipasang dengan cak untuk fiksasi, dibuat tahapan bertingkat yang memungkinkan pembentukan kepala 4 sisi dengan lebih mudah. Selanjutnya, pembuatan saluran pembuangan pada tap ulir menjadi langkah penting. Karena penggilingan langsung tidak dapat mencapai tingkat presisi yang diinginkan, pengrajin menggunakan batang besi persegi sebagai alat bantu. Dengan memasukkan tap ulir ke dalam lubang dan memutarnya sebesar 90 derajat setiap putaran, mereka memastikan ketepatan bentuk yang dihasilkan. Agar tap ulir tetap stabil selama proses penghalusan, batang besi persegi dipotong dengan alur cekung untuk mencengkeram tap ulir komposit dengan kuat. Dengan tekanan ke bawah yang cukup, ulir tetap terjaga kestabilannya selama penghalusan. Meskipun peralatan mereka tergolong sederhana, kreativitas dan keahlian pengrajin Pakistan sungguh luar biasa. Dengan teknik yang mereka kembangkan, mesin bubut dapat dimanfaatkan sebagai mesin penghalus. Setelah 4 kali proses penghalusan, saluran pada tap ulir telah memenuhi standar yang ditetapkan. Langkah berikutnya adalah memperbaiki ujung tap ulir dengan menambahkan fiksasi kepala. Walaupun bentuknya sudah sesuai standar, bagian depan kepala masih perlu dipotong agar proses pengamplasan dengan batu asah menjadi lebih mudah. Karena tap ulir komposit harus mampu berfungsi sebagai mata bor sekaligus memiliki sudut pemandu, pengrajin melakukan pemotongan dan pengamplasan tambahan. Namun, setelah proses anil sebelumnya, baja perlu dipanaskan kembali dan dikeraskan agar ketahanannya meningkat. Setelah proses pengerasan selesai, tap ulir komposit siap digunakan. Dengan kreativitas dan keterampilan mereka, para pengrajin Pakistan berhasil menciptakan alat berkualitas tinggi meskipun dengan keterbatasan sumber daya. Bagaimana menurut Anda keterampilan para pengrajin Pakistan?